Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya, Ajeng Tiara. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi terkini yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Berikut informasinya untuk Anda. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Seram bagian Barat Maluku terus terjadi. Di pasar tradisional Waimittal, Kecamatan Kairatu misalnya, harga ayam potong naik dari Rp35.000 per kilogram menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Beras dari Rp17.000 kini juga naik hingga Rp20.000 untuk beras kualitas premium. Kenaikan juga terjadi pada telur ayam ras, dari biasanya Rp2.000 per butirnya kini naik hingga Rp2.500 per butirnya. Sementara minyak goreng juga naik dari Rp20.000 per liter menjadi Rp25.000 per liternya. Untuk minyak goreng jenis minyak kita di pasar ini bahkan alami kelangkaan sebab sepekan terakhir diburu konsumen. Tingginya permintaan konsumen serta perbaikan harga dari tingkat distributor dari Ambon sebabkan sejumlah kebutuhan pokok di pasar ini naik dari biasanya. Naik karena kebutuhan masyarakat banyak, terus stok pasokan dari sana kurang. Selain itu, minyak kelapa gimana? Minyak kelapa banyak yang kosong ini malahan, terutama minyak kita itu kosong, kita nggak dapat lagi. Saya sudah 2 kali belanja ke Ambon nggak dapat minyak. Warga berharap ada upaya pemerintah menekan harga kebutuhan pokok tersebut agar tidak memberatkan konsumen, terutama jelang Natal, Tahun Baru hingga masuknya bulan Ramadan nanti. Dari Maluku, Tim Liputan Berita Nasional TV. 7 hari pasca penyerangan dan pembakaran, sejumlah pedagang di Kalibata, Jakarta Selatan mulai kembali berjualan. Meski masih diselimuti rasa trauma dan khawatir, namun kebutuhan ekonomi mendesak para pedagang di Kalibata, Jakarta Selatan untuk kembali berjualan. Kerugian yang ditimbulkan dari aksi penyerangan pada Kamis malam membuat para pedagang yang kehabisan modal usaha terpaksa harus meminjam uang demi bisa kembali berjualan. Hari ini Bapak perdana dagang lagi atau bagaimana Pak? Baru mulai lagi ini. Ya. Kenapa hari ini baru mulai dagang lagi nih Pak? Ya cari modalnya dulu Pak. Cari modal. Iya. Ini kemarin pas pembakaran kemarin, penyerangan kemarin habis total semua Pak? Total habis. Namun tak seluruh pedagang bisa berjualan. Sejumlah pedagang, terutama yang memiliki bangunan semi permanen di lokasi ini, belum bisa kembali berjualan karena masih harus menunggu dilepasnya garis polisi. Dengan tertangkapnya 6 pelaku penganiayaan, diharapkan para pedagang di Kalibata tak lagi jadi sasaran dan konflik ini dapat segera mereda. Selanjutnya harapan kami bagi teman-teman yang semi permanen ini ya, kasihan belum bisa jualan, apalagi memerlukan modal yang cukup banyak ini. Untuk selanjutnya mudah-mudahan ada pengertian dari pihak-pihak lain, bantuan dari pihak-pihak lain yang bisa membantu meringankan beban teman-teman di sini, sebab ya, selain masalah urusan perut, mereka juga punya tanggungan. Sebelumnya 2 debt collector tewas usai dikeroyok oleh 6 oknum anggota kepolisian dari Yanma Mabes Polri. Buntut dari pengeroyokan ini membuat 86 lapak pedagang di Kalibata, Jakarta Selatan dirusak dan dibakar hingga menimbulkan kerugian mencapai 1,3 miliar rupiah. Ke-6 oknum anggota kepolisian yang terlibat pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan kini para pedagang tengah menunggu laboratorium forensik melakukan olah TKP agar garis polisi yang berada di lokasi dapat segera dilepas dan para pedagang bisa kembali beraktivitas. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Demikian berita nasional terkini, saya Ajeng Tiara, sampai jumpa.